Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Kamu tentu sudah tahu bahwa listrik merupakan sumber energi yang digunakan untuk menyalakan lampu di rumah. Listrik juga membuat televisi dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya dapat berfungsi. Pernahkah kamu menyaksikan keajaiban petir? Petir adalah salah satu fenomena yang berkaitan dengan listrik statis. Atau pernahkah kamu mengalami kesetrum saat mencolokkan kabel televisi? Mengapa tubuh bisa merasakan kejutan dan nyeri ketika tersetrum? Apakah semua benda mengandung listrik, termasuk tubuh manusia? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang listrik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya listrik statis. Pernahkah kamu menyisir rambut kering dengan sisir plastik lalu melihat beberapa helai rambut tertarik dan berdiri? Atau melihat potongan kertas kecil menempel dan menari-nari saat didekatkan dengan sisir plastik yang telah digosokkan ke rambut sebagaimana yang tampak pada gambar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kamu tentu masih ingat tentang atom dan bagian-bagiannya bukan, yaitu elektron, proton, dan neutron beserta muatannya masing-masing. Fenomena seperti rambut berdiri atau kertas kecil yang bergerak merupakan contoh listrik statis, yaitu peristiwa terjadinya perpindahan muatan listrik pada benda. Listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Listrik statis terjadi saat benda bermuatan saling berinteraksi. Jadi listrik statis dapat muncul tanpa memerlukan sumber listrik seperti stop kontak. Namun apakah semua benda bisa menimbulkan listrik statis dan apa saja syaratnya? Listrik statis terjadi jika benda yang bermuatan saling berinteraksi. Satu benda akan mendapatkan muatan lebih, sementara yang lain akan kehilangan muatan listrik. Benda yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif, sedangkan benda yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Muatan listrik merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh suatu benda. Ketika dua benda yang bermuatan listrik didekatkan, akan timbul gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak di antara keduanya. Terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda dikatakan netral jika jumlah elektron atau muatan negatif sama dengan proton, yaitu benda yang bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, keduanya akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika dua benda bermuatan sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif didekatkan, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Interaksi ini merupakan contoh sederhana dari gejala listrik statis. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Terdapat 5 buah muatan listrik yang memiliki muatan yang berbeda-beda. Apabila benda C bermuatan negatif, maka muatan A, B, D, dan E berturut-turut adalah. Di sini kita dapat melihat pada gambar bahwa benda C yang bermuatan negatif mengalami gaya tolak-menolak dengan benda B dan mengalami gaya tarik-menarik dengan benda D. Jadi, kita dapat katakan benda B bermuatan sama dengan benda C karena mengalami gaya tolak-menolak, sehingga benda B juga bermuatan negatif. Sedangkan benda D mengalami gaya tarik-menarik dengan benda C, berarti benda D memiliki muatan yang berbeda, yaitu muatan positif. Selanjutnya kita lihat bahwa benda A mengalami gaya tarik-menarik dengan benda B, berarti benda A memiliki muatan yang berbeda dengan benda B. Karena benda B bermuatan negatif, maka benda A bermuatan positif. Sedangkan benda E mengalami tolak-menolak dengan benda D, sehingga kita katakan benda E memiliki muatan yang sama dengan benda D. Karena benda D bermuatan positif, maka benda E juga bermuatan positif. Pada suhu ruangan, jumlah elektron dan proton dalam atom-atom suatu benda biasanya seimbang, sehingga benda tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan listrik. Namun, apakah benda yang netral dapat diubah menjadi bermuatan listrik? Dan jika bisa, bagaimanakah caranya? Kamu sudah mengetahui bahwa dua benda akan saling tarik-menarik jika memiliki muatan yang berbeda dan akan tolak-menolak jika muatannya sama.
Lalu bagaimana cara menentukan seberapa besar gaya tarik atau gaya tolak antara kedua benda tersebut? Untuk memahaminya, kita perlu mempelajari tentang gaya listrik. Charles Augustus Coulomb adalah orang yang menemukan bahwa gaya listrik bergantung pada muatan dan jarak antara kedua benda. Gaya interaksi berupa tolakan dan tarikan antara dua benda bermuatan listrik. Jika muatannya sejenis, maka akan timbul gaya tolak-menolak sebagaimana yang tampak pada gambar di bawah. Sedangkan jika muatannya berbeda jenis, maka akan timbul gaya tarik-menarik sebagaimana yang tampak pada gambar di atasnya. Dari hasil percobaannya menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan bahwa gaya listrik yang terjadi antara dua benda bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Atau dengan kata lain, semakin jauh jaraknya, semakin kecil gaya listrik yang terjadi. Selain itu, besar gaya listrik juga sebanding dengan hasil kali kedua muatan partikel. Dapat dirumuskan menjadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, K adalah konstanta senilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat, dan R adalah jarak antara dua muatan dalam satuan meter. Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik dengan satuan Coulomb. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jarak antara dua benda bermuatan, semakin lemah gaya listrik yang terjadi di antara keduanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang medan listrik. Benda-benda di permukaan bumi tertarik menuju pusat bumi itu karena masanya jauh lebih kecil dibandingkan massa bumi. Prinsip serupa juga berlaku pada muatan listrik. Setiap muatan listrik memiliki daerah pengaruh yang disebut medan listrik. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang dapat mempengaruhi benda lain di sekitarnya. Garis-garis imajiner yang tampak pada gambar menunjukkan bahwa medan listrik memiliki arah pengaruh pada gaya tersebut. Misalnya, garis yang mengarah ke dalam menandakan muatannya negatif, sedangkan garis yang mengarah keluar menunjukkan muatan positif. Untuk mengetahui besarnya medan listrik, pada suatu muatan listrik kita dapat menggunakan perumusan yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kuat medan listrik sendiri dilambangkan dengan E dan didefinisikan sebagai besar gaya listrik yang bekerja pada setiap satu satuan muatan uji. Di sini E adalah medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q adalah besar muatan listrik juga dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak dalam satuan meter. Jika kamu pernah tersengat listrik saat tanpa sengaja menyentuh stop kontak, tentu kamu merasakan kejutan dan aliran yang menjalar di tanganmu. Sebenarnya apakah yang mengalir tersebut? Meskipun tangan tergolong bahan isolator, apabila diberi tegangan listrik yang cukup besar, arus listrik tetap dapat mengalir melaluinya. Aliran yang kamu rasakan saat kesetrum merupakan aliran elektron yang berpindah dari stop kontak ke tangan karena adanya perbedaan tegangan listrik, atau yang disebut juga beda potensial listrik. Jadi, beda potensial listrik adalah perbedaan tegangan listrik dari dua benda yang berbeda. Besarnya beda potensial dapat dihitung dengan membandingkan energi listrik yang digunakan untuk memindahkan sejumlah muatan. Kita dapat menggunakan rumusan sebagai berikut, yaitu delta V sama dengan W per Q. Dengan delta V adalah beda potensial listrik dalam satuan volt, W adalah energi listrik dalam satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb. Walaupun tubuh manusia umumnya bersifat isolator, beberapa bagian tubuh, terutama jaringan saraf, dapat menghasilkan dan merespon beda potensial listrik dalam waktu sangat singkat. Saraf mampu menimbulkan serta menyalurkan impuls listrik berintensitas kecil yang berfungsi membawa informasi dari panca indera menuju otak untuk diproses lebih lanjut. Bidang ilmu yang mempelajari aliran impuls listrik dalam tubuh makhluk hidup, terutama pada manusia, disebut biolistrik. Tegangan listrik pada jaringan saraf berbeda dengan listrik pada kabel rumah.
bukan aliran elektron, melainkan gerakan ion-ion dalam cairan tubuh. Manusia memiliki sistem saraf yang berfungsi mengatur gerakan otot. Sistem ini terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang berperan menerima, memproses, dan mengirimkan rangsangan atau impuls dari panca indera. Setiap neuron tersusun atas 3 bagian utama, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain itu, beberapa neuron memiliki selubung mielin, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti akson. Mielin bukan bagian dari sel saraf itu sendiri, tetapi dibentuk oleh sel pembentuk mielin yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Berdasarkan ada tidaknya selubung ini, neuron dibedakan menjadi neuron berselubung mielin dan neuron tanpa selubung mielin. Beberapa contoh penggunaan atau fenomena yang berkaitan dengan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah rambut yang berdiri saat digosokkan dengan balon, mesin fotokopi, ataupun petir yang terjadi saat hujan. Demikianlah video mengenai listrik statis. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.